Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Diva Alfansyah. Nama saya Asmara Kadindika Putra. Nama saya Ari Sara. Nama saya Muhammad Deorayan. Kami dari kelompok komunikasi pembangunan membahas tentang implementasi komunikasi pembangunan pada program PPG sebagai upaya peningkatan kapasitas guru di Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Ari Sara. Di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan adalah proses penyampaian informasi, ide, dan nilai-nilai yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan pengetahuan, dan menggalang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Kali ini saya sedang bersama narasumber kita, Bang Jamil Amar SPD. Bang, selamat sore Bang. Selamat sore Ari. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi tentang komunikasi pembangunan, saya ada beberapa pertanyaan kepada Abang nih. Kita mulai saja pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana peran komunikasi pembangunan dalam menciptakan perubahan sosial di lingkungan pendidikan? Baik Ari, berkaitan dengan komunikasi pembangunan ya. Bagaimana komunikasi pembangunan dapat memberikan dampak perubahan sosial di lingkungan pendidikan? Menurut saya, tentang pertanyaan yang Ari lontarkan kepada Abang berkaitan dengan itu, komunikasi pembangunan berperan dalam merubah lingkungan pendidikan, yaitu di bidang program-program pemerintahan. Yang kedua yaitu kita dapat membangun isu-isu pendidikan yang lebih konstruktif terhadap lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu kita perlu membangun relasi dengan pemerintahan, dengan masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Mungkin itu jawaban terkait pertanyaan pertama dari Ari. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Abang, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan strategi komunikasi pembangunan di sekolah atau komunitas yang Abang miliki? Baik, berkaitan dengan pertanyaan Ari tentang tantangan di bidang komunikasi pembangunan di sektor yang tengah Abang jalani saat ini, yaitu di PPG Prajabatan, berasal dari faktor dana yang perlu dibicarakannya, karena komunikasi pembangunan tentu perlu peran andil pemerintah di dalamnya untuk dapat terlaksana dengan baik. Terlebih di bidang PPG Prajabatan, kami juga perlu support pemerintah di bidang itu. Kemudian yang kedua, berasal dari kesadaran masyarakat tentang komunikasi pembangunan itu perlu terlaksana dengan baik. Yang di sini masyarakatnya itu berasal dari mahasiswa PPG itu sendiri, sehingga komunikasi pembangunan kalau tidak terdapat peran andil masyarakat atau yang berperan di dalamnya tentu tidak dapat terlaksana, Pak. Begitu Bang, berarti perlu implementasi dari pemerintahnya ya Pak? Iya. Baik Bang, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Abang nih, bagaimana media dan teknologi dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung program yang sedang Abang jalani? Baik, Rin. Peran media dan teknologi yang dapat mendukung di peran saya yang tengah saya jalani, yaitu pada program PPG Prajabatan. Yang pertama yaitu kami telah difasilitasi dengan akun Canva, yang mana akun Canva ini tentu sangat membangun bagi kami untuk melaksanakan pembelajaran. Kemudian kami juga telah difasilitasi dengan platform yang bernama Belajar ID, yang mana kami dapat mengakses semua pembelajaran dan materi dengan baik di sana, sehingga kami dapat menjalankan peran kami sebagai calon guru PPG Prajabatan dengan baik.
Oh, berarti pemerintah memfasilitasi abang dengan akun Canva dan akun Belajar ID ya bang? Ya, benar. Baik bang, untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa penting keterlibatan masyarakat dalam proses komunikasi pembangunan dalam program yang sedang abang jalani? Baik, seberapa penting keterlibatan masyarakat dalam program yang tengah saya jalani? Iya. Tentu sangat penting ya, karena program PPG Prajabatan ini tentu melibatkan lapisan masyarakat dari tingkat peserta didik maupun tingkat satuan pendidikan di keguruannya, yang mana masyarakat tentu perlu ikut andil di dalamnya, karena kami perlu melakukan komunikasi yang intens dengan guru senior di sekolah dan juga peserta didik lain yang mana itu merupakan juga sebagai masyarakat. Mungkin itu jawabannya Mas Ari. Gitu ya bang. Pertanyaan terakhir nih bang, dapatkah abang memberikan contoh nyata bagaimana komunikasi pembangunan berhasil meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah abang saat ini? Contoh nyata komunikasi pembangunan dapat meningkatkan pendidikan Indonesia, yaitu salah satu programnya yang saya ketahui itu yang melibatkan media online ya, yaitu seperti yang mungkin Mas Ari juga merasakan di tingkat pendidikan Mas Ari saat ini, seperti menggunakan platform media online untuk pembelajaran, yang mana di sana itu ada yang namanya program e-learning, di mana e-learning itu mahasiswa dapat belajar secara online via handphone, laptop maupun media lain secara tanpa tatap muka. Jadi pembelajaran yang dapat dilakukan secara fleksibel, di mana Mas Ari juga dapat belajar di rumah maupun di tempat lain yang sekiranya bisa untuk melakukan pembelajaran. Mungkin itu jawaban dari saya, Mas Ari. Begitu ya bang. Baik bang, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti wawancara ini. Baiklah, sekian saja wawancara dengan narasumber dengan Bang Jamil, Amar SPD. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, itu saja sesi wawancara kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.